untuk orang mengartikan nasionalisme. Sekolah saya itu boleh dikata sekolah yang ya sangat memprihatinkan kondisinya. Di sana itu gurunya yang PNS cuma saya sendiri, kemudian tenaga pengajarnya 4 orang, itu honorer semua. Saya mengabdi tahun 1983, saya diangkat tahun 1991. Ketika tahun 83 sampai 91 saya tanpa gaji. Ketika saya sempat pergi ke daerah, yang itu saya melihat betapa terjadi kesenjangan yang luar biasa antara pendidikan. Terus kan saya di Jogja, di daerah-daerah pelosok di Indonesia, saya merasa terpanggil. Pertama yang tertiba karena saya sampai kayak terharu. Saya jalankan dari kelas keliling, saya kira tidak ada siswa, ternyata mereka belajar. Mencatat sendiri, tidak ada gurunya. Jadi 3 kelas itu saya keliling, ternyata ada siswanya belajar. Tiba pergantian jam, mereka pukul 10 detail, pelajaran apa berikutnya, mereka tetap hasil lagi duduk di kantor, mencatat lagi. Membuat saya terkejut di sini adalah masih adanya guru-guru yang membekali rotan kepada guru baru untuk sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan murid. Jadi itu bukan cerita orang tua kita, bukan cerita nenek-nenek kita, tapi itu masih terjadi sampai saat ini. Selama ini mungkin pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini dinas itu lebih banyak yang bersifat materi konten, ya, kurikulum, pelajaran gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang bersifat how to teach, ya, bagaimana mengajarkan dengan love, dengan kasih sayang, dengan teknik-teknik yang menyenangkan, barangkali itu masih sangat kurang mereka dapatkan. Kami ingin menulis sesuatu yang bisa menjadi inspirasi dan juga bisa memotivasi kita semuanya sebagai seorang pendidik. Tugas ini memang bukan hal yang mudah dan bukan hal yang sederhana juga, tapi Bapak Ibu harus lebih bersemangat karena kami ini sesuatu bagusnya gotong royong. Jadinya kita sama-sama bekerja sama, termasuk kami ada di sini, termasuk pengajar ada di sini, kami sama-sama ingin membantu untuk yang terbaik untuk pendidikan Indonesia. Mulai tahun 1995 sampai detik yang sekarang, yang saya rasakan langsung dan saya mengatakan bahwa saya bisa menilai ternyata saya mendidik itu ada salah juga. Seminar Ruby ini betul-betul menunjukkan kita sebagai guru bahwa ini loh guru yang sebenarnya seperti ini. Pada pendidikan di sekolah itu aktivitas yang bersama-sama. Itu kenapa suka tidak suka komunikasi dan membangun jejaring menjadi satu keharusan di sekolah. Maka kita beli makanan yang enak, habis itu kita ngobrol, dan mungkin dia bisa lebih setuju sama ide yang kita sampaikan. Konaweng ada ngajar metode belajar kreatif, itu berbagai metode sih. Misalnya belajar kreatif dengan cara bercerita. Jadi cara klasik kan guru-guru ngajar satu arah gitu ya, model seminar. Aja terus di depan kelas tapi murid-murid cuma dengerin gitu. Which is pasti buat murid-murid jenuh dan juga ya bosen aja pasti ngantuk. Terus belajar kreatif ini gimana kita cari metode-metode yang baru, yang kreatif lah, biar murid itu nggak bosen. Itu salah satu saya cerita. Kalau saya pribadi sih tujuan utama guru buat saya, jadi akan berhasil kalau mereka itu bikin menjadi lokalnya. Bagaimana kita membantu teman-teman lokal untuk tidak bergerak sendiri. Bagaimana setelah selesai rugi mereka bisa jalan sendiri. Kemudian ide apa yang harus dilakukan. Kemudian punya kepercayaan diri bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Beraksi tanpa mengatakan saya atau nasionalisme sejati, tapi dengan berbuat pada aktivitas ini sebenarnya menunjukkan sebenarnya nasionalisme.
Kau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Saya selalu tertarik untuk bisa menjadi berguna atau aktif secara pribadi. Saya juga cinta dengan Sumba dan saya melihat sendiri langsung kebutuhan terutama para pendidik yang ada di Sumba. Saya mengoptimalkan apa yang memang saya punya dari yang mungkin terbatas ini untuk saya bisa berkontribusi langsung untuk kemajuan pendidikan di sini. Ruby Sumba, bisa. Kalau bisa dibilang ya tertinggal dibandingkan di daerah-daerah lainnya. Terus kalau misalnya di sekolah yang saya amati juga itu pembelajaran itu masih sangat monoton berpusat pada guru gitu. Di samping resource-nya atau sumber dayanya terbatas, emang kan akses itu susah di sini gitu ya untuk mendapatkan buku, memang tidak ada toko buku di sini gitu kan. Internet juga hanya ada di wilayah kecamatan kota saja gitu kan. Lagi komputer gitu kan, itu barang yang mewah buat mereka gitu. Karena teman-temannya juga sama relawan Ruby itu sangat saling support, juga seru sih orangnya juga, tapi terutama juga guru-guru PAUD sendiri yang dilibatkan itu mereka terlihat antusias, sangat partisipatif dan mereka tuh kritis gitu, banyak bertanya dan banyak terlibat dalam tim. Saya punya pengalaman guru ketika saya di luar itu saya tidak bisa apa-apa. Ketika saya bergabung di tempat ini, saya punya pengalaman yang luar biasa. Dan apa yang saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Ya, contohnya seperti berkreatif, bagaimana mengajari anak-anak itu saya, dan itu yang ingin saya praktekkan ketika nantinya saya tiba di sekolah saya. Tapi mereka juga punya pekerjaan masing-masing di luar, ternyata mereka juga sangat peduli akan dunia pendidikan gitu, khususnya anak-anak PAUD. Ketika saya lihat mereka gitu, ketika saya lihat teman-teman juga jauh-jauh dari Jakarta gitu, berkorban pergi ke sini ambil cuti dan seterusnya gitu ya. Kalau buat saya sendiri sih itu jadi motivasi buat saya dan mungkin juga buat guru-guru juga bahwa pendidikan ini PR buat kita semua gitu dan tanggung jawab kita bersama. Harapan saya tuh semoga nanti diperhatikan PAUD lain yang belum dapat. Misalnya macam pelatihan kali ini kan tidak semua ikut terlibat. Mudah-mudahan kedepannya tuh jangan hanya kami saat ini saja yang dapat pelatihan seperti ini, mereka yang lain juga boleh diberi kesempatan untuk ikut pelatihan seperti ini. Karena di hari kedua itu kita materi itu tentang metode belajar kreatif, di situ kita banyak menggunakan alat-alat peraga, kita banyak membuat alat-alat permainan edukatif. Jadi sama relawan di Sumba di sini aktif dalam membuat peraga gitu. Jadi sama malam itu kita masih mission to display ruangan tuh bagaimana bisa terlihat seperti kelas PAUD yang seharusnya gitu.
buat supportnya, buat dukungannya, bahkan semangatnya, bahkan semua pelatihannya dari hari pertama tanggal 19 sampai 20 hari ini itu saya sungguh menyenangkan. Setelah hari ini saya lihat pengelolaan kelas semua tuh saya terinspirasi. Saya bilang nanti saya pulang saya mau saya punya gedung juga, saya akan buat seperti ini walaupun tidak sempurna tapi saya berusaha untuk mau nanti mencoba. Dan juga kakak-kakak mereka, bapak-bapak, ayah-ayah, bunda-bunda bisa lagi ada kegiatan seperti ini sehingga teman-teman kami yang lain yang belum bisa ikut pada kesempatan ini bisa mengikuti lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rene Suhardono. Kalau nanya dalam hidup ini kok banyak yang nggak pasti, jawabannya mungkin belum dipastikan. Karena ajal, rezeki, termasuk di dalamnya ada jodoh, itu udah pasti. Cuman kita belum tahu kapan itu bisa dipastikan untuk kita. Semuanya udah ditulis oleh Allah. Jadi sebenarnya begini, kalau untuk berteman dengan ketidakpastian itu artinya berteman dengan yang memberi kepastian. Dan yang memberi kepastian itu adalah Sang Pencipta. Di sini kita bakal ngobrol soal dinamika bagaimana pikiran kita bisa memperdaya. Kita juga bakalan ngomong tentang gimana sih kita membangun konteks dengan lingkungan. Sehingga ketidakpastian itu justru asik. Kenapa? Ya karena memang kalau kita semuanya udah tahu what's the point, benar gak sih? Kalau kita mau main game, kita udah tahu hasilnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semuanya, teman-teman peserta dari kegiatan Ruby X Rene Suhardono dalam tema berteman dengan ketidakpastian. Perkenalkan, nama saya Riangga Sujatmiko, perwakilan dari relawan Ruang Berbagi Ilmu yang hari ini akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya dulu buat memperkenalkan Ruang Berbagi Ilmu. Oke. Ya, Ruang Berbagi Ilmu adalah gerakan atau komunitas yang kita intinya mengajak teman-teman relawan, para profesional untuk bisa berbagi materi ajar kepada para penggerak mulai dari guru, kepala sekolah, dan juga tenaga pendidikan lainnya di seluruh Indonesia. Atau bisa disebut juga dengan kita mengadakan pelatihan guru di daerah-daerah. Ruby sendiri mulai hadir pada tahun 2015 yang merupakan rangkaian dari kegiatan yang bertajuk Festival Gerakan Indonesia Mengajar. Namun pada tahun 2016 kita berusaha untuk memulai rangkaian kegiatan yang kita membentuk organisasi seperti itu. Dan kita sudah mulai banyak
berjalan di berbagai macam lokasi yang bukan daerah penempatan pengajar muda bisa mengajar. Di Ruby sendiri kita sudah melibatkan banyak relawan, mulai dari relawan dokumentator, narasumber, dan juga tenaga pendidik. Dan faktanya 69% dari jumlah relawan Ruby adalah mereka-mereka yang berprofesi di luar dari jalur pendidikan. Artinya teman-teman yang merasa resah, memiliki kesan yang sama untuk berkontribusi di dalam dunia pendidikan. 4 tahun terakhir Ruby sudah berjalan lebih dari 70 daerah, mulai dari yang paling barat Aceh Utara sampai yang paling timur di Papua Kaimana. Teman-teman relawan Ruby berkumpul karena kita sama-sama memiliki keresahan dalam hal dunia pendidikan. Dan pada saat ini pun kita sama-sama menghadapi keresahan yang sama, keresahan menghadapi pandemi. Dan pada saat ini kita mengajak Anda-Anda semua untuk bisa diskusi bareng, untuk bisa menghadapi ketidakpastian dan bisa berteman dengan ketidakpastian. Bersama narasumber kita, Coach Rena Suhardono. Sebenarnya pengen minta tepuk tangan, tapi karena di sini webinar, jadinya agak susah kali ya tepuk tangannya. Tapi kalau teman-teman di rumah, kalau mau tepuk tangan diperbolehkan ya. Saya tetap bisa merasakan semangatnya kok, tenang aja. Baik, saya panggilkan pembicara narasumber hari ini, Coach Rena Suhardono. Boleh Coach Rena suaranya dimunculkan, Coach? Halo. Oke. Pertama izinkan saya buat perkenalan dulu ya sama Coach Rena. Butuh syukur ya. Iya. Ya, Coach Rena ini adalah orang yang identik ya dengan kata passion, gitu. Bisa dibilang career coach, gitu ya. Dan banyak juga yang menyangkutnya dengan penulis dari buku Your Job is Not Your Career. Benar ya, Coach ya? Iya, buku sesat itu ya. Buku sesat. Yang harus dibakar itu sekarang kayaknya. Supaya nanti bisa dibeli lagi pas diterbitkan yang baru, maksudnya itu. Oke, Coach, boleh cerita nggak sekarang kesibukannya apa nih, Coach, hari ini? Kesibukannya? Iya. Sama teman-teman Ruby, kongko-kongko di sini. Oke. Udah Mas Sonson juga, ada Rashida juga, ada teman-teman yang lain. Halo. Kesibukan gue nggak menarik sama sekali, beneran deh. Iya, ini kan kita webinar online nih, Coach. Aku sebenarnya pertama kali nih ngemoderatorin webinar online. Jadi sebenarnya tadi kelihatan tuh agak sedikit nggak ada tepuk tangannya, nggak ada apa-apanya. Jadi oke, ini beradaptasi dengan hal yang baru nih sebenarnya. Masya Allah. Iya. Aja. Kita ngobrol aja kok, Ria. Enggak. Kawan-kawan yang ada di sini juga salam kenal. Nama saya Rene, bukan Rene. Oke, maaf. Paling. Rene, betul. Oke. Dan kita baiknya nanti kalau saya akan ada paparan dikit aja sih supaya memicu diskusi. Tapi aku lebih senang ngobrol, lebih senang diskusi gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kepikiran boleh langsung dikirim lewat chat atau Q&A mana aja. Nanti Riangga yang pilihin. Iya, nah itu bener. Ini mau ngejelasin. Jadi buat teman-teman sendiri yang sudah punya pertanyaan nih, jangan khawatir, jangan sedih, kita tampung. Tolong tulis di kolom Q&A. Nanti dari tim kita akan coba ngelihat pertanyaan yang akan kita bacakan buat ke Coach Rene, kayak gitu ya. Ke Coach Rene, sorry itu mulut nih susah nih Mas. Gitu. Oke, mungkin sebelum mulai, Mas, saya ada pertanyaan nih, sambil nunggu ini ya pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kan pada saat ini itu masa pandemi ya gitu kan, semua orang tuh khawatir, semua orang ngerasa ini saatnya krisis kan, dan buat bisa berteman dengan masa krisis ini kita harus bisa berpikir positif ya, Mas ya. Itu kan kayaknya langkah pertama tuh buat berpikir positif sebelum berteman. Nah, kira-kira sendiri gimana sih cara kita bisa berteman, bisa berpikir positif gitu menghadapi situasi ini? Well, lupakan berpikir positif karena berpikir positif itu seringkali muncul tanpa
fundamental tanpa basis yang jelas. Jadi kayak bedakan antara rasa dan informasi. Jadi waktu Riangga nanya ke teman-teman, apa kabar? Terus jawabannya, baik, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, baik, luar biasa itu informasi, benar nggak? Ya, tapi belum tentu Benar. itu yang dirasakan. Sama Benar. kayak Riangga udah nikah belum atau masih jomblo? Belum menikah. Kelihatan kok, itu confirm ya. Jadi gini, kayak misalnya suatu saat nanti ya, kamu udah punya istri atau sekarang lagi PDKT lah, ya, lagi ta'aruf gitu dengan seseorang, terus dia mulai menampakkan respon yang berbeda, terus kamu nanya, kamu nggak apa-apa kan? Terus dia jawabnya gini, aku baik, Aha. baik nggak? Eh, belum tentu sih. Itu Enggak, kan udah yang dia. pasti enggak usah ragu, udah pasti enggak. Ya, karena orang baik nggak akan ngomong baik gitu, nggak. Orang baik tuh nggak akan ngomong enggak, aku nggak apa-apa. Oke. Ikhlas, gue ikhlas. Nggak gitu. Jadi harus dibedakan antara yang pertama itu rasa, yang kedua itu informasi. Kita seringkali terjebak di dunia informasi. Ya, apa kabar? Baik. Pada saat dijawab baik, udah selesai. Enggak seperti itu. Karena mekanika dalam tubuh manusia, dalam otak manusia itu sama sekali berbeda. Ya, dan pertanyaanmu tadi membutuhkan jawaban yang panjang dan mungkin baiknya kita Mhm. langsung mulai aja kali ya Mhm. supaya bisa memahami lebih, supaya obrolannya bisa lebih tajam gitu. Mhm. Izin ya Riangga, aku share screen ya. Boleh, silakan, silakan Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku waktu dibilang sama Mas Sonson mau nggak ngisi buat teman-teman Ruby, aku pernah denger sih. Keren-keren ini orang-orang yang sudah mengambil peran untuk membantu pendidikan di Republik ini. Ya, apalagi ngobrolnya soal be at peace with uncertainty. Ini sesuatu yang saya sendiri juga masih pelajari. Jadi jangan berpikir gue udah selesai, sehingga gue tahu semua jawabannya, nggak seperti itu. Obrolan hari ini semata buat kita bisa memulai satu diskusi konstruktif, diskusi yang baik. Ya. Sebelumnya gue ingin memastikan kita memulai ini dengan sebuah humility. Manusia sepintar apapun, seluruh manusia cerdas, bahkan seluruh manusia kalau ngumpul tuh nggak bakal bisa membuat satu makhluk sekecil nyamuk sekalipun, nggak punya. Jadi kita mengawali ini dengan satu humility bahwa we have limit. Ya, dan ini penting sekali untuk diskusi kita nanti ya Riangga ya. Dan kedua, aku senang banget menyebut kata O. O itu antara takut dan takjub jadi satu. Ya, bahwa apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini memang peruntukannya adalah untuk kita dan ada maksudnya di balik itu semua. Dan kalau kita masih nggak paham ya sayang sekali gitu. Semua kalau menurut saya untuk menapaki jalan yang lurus. Pemahaman ini perlu dipegang dulu karena kalau enggak obrolan kita nggak punya fondasi yang jelas. Ya, kenapa kita menghadapi rasa ketidakpastian dan segala macam? Human being itu dibatasi oleh yang namanya waktu dan ruang. Jadi Riangga ini udah nggak bisa balik ke 5 detik yang lalu, 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, setahun yang lalu, nggak mungkin, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Ya, you are confined with your own time and space saat ini. Riangga ada di situ, artinya Riangga bahkan nggak bisa ada di ruangan sebelah yang jaraknya mungkin hanya 12 langkah dari situ. Pemahaman ini yang harusnya memberikan kita understanding bahwa yang namanya kehidupan ini memang selalu menuju ke satu arah dan satu titiknya itu namanya mati. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Ya kalau udah tahu what's the fun juga kan menjalani ini semua. So, pertanyaan yang paling simple tadi, saya mau coba jawab gimana supaya berpikir positif gitu ya. Pahami dulu karakteristik dalam menjalani hidup yang seperti ini. Aku akan lompat sedikit ya supaya clear. Ini dia nih. Ya. Perkenalkan otak kita Riangga. Riangga punya, saya punya, semoga gitu ya. Dan kita punya otak tapi kita sangat jarang memahami bagaimana cara otak itu bekerja. Saya akan menyitir satu kajian menarik sekali dari neuroscience yang menurut saya penting untuk dipahami fundamentalnya aja. So I'm not going to bore you sampai bosan dengan istilah-istilah itu, tapi 3 aja yang teman-teman butuh kenali sekarang. Ya, yang pertama ini prefrontal cortex, limbic system, dan amigdala. Ya, ini 3 komponen otak yang kita perlu pahami. Kenapa? Saya mulai dari yang paling akhir ya, amigdala. Amigdala di situ otak yang melatih kita untuk bisa survive.
Di sana ada insting untuk fight or flight. Sehingga dalam kondisi bahaya, otak ini yang dimunculkan. Lagi-lagi dalam kondisi bahaya, yang selamat itu bukan yang cerdas. Yang selamat itu yang terlatih. COVID sayangnya, ya keadaannya saat ini, memicu amigdala pada semua orang untuk bertindak. Jadi Anda bisa pahami ya, walaupun kita nggak melihat musuh, yang kita lihat semuanya musuh. Gitu. Dan dalam kondisi ini nggak ada orang yang cerdas, Riangga. Nggak ada sama sekali. Ya. Sementara kalau kita mau berpikir positif, kita mau lebih kreatif mengantisipasi segala sesuatu, yang dibutuhkan bukan cuma otak ini aja yang digerakkan, tapi prefrontal cortex. Di situ ada logika, ada matematika, ada bahasa, sama ada limbic system, di situ ada intuisi dan ada feel. Nah, mana yang dominan tergantung bagaimana kita memaknai keseharian dan bagaimana otak kita bekerja tadi. Kalau kita dikendalikan oleh fear, seperti yang tadi saya bilang, maka yang terjadi adalah fear itu yang dikedepankan. Dan kita akan mengambil pilihan, kalau bukan saya, dia. Fear-nya bisa macam-macam. Bisa fear takut miskin, karena udah nggak dapat gaji lagi, atau gaji dipotong, atau THR dipotong. Ya, atau takut ketularan COVID-19. Atau apa lagi ya? Takut, nah, ini buat para jomblo kayak Riangga ya, takut kesepian. Bener nggak? So, hal-hal ini sih yang menurut saya penting untuk dipahami. Kenapa? Karena kita nggak bisa serta-merta berpikir positif sebelum kita bisa menekan yang namanya ini. Saya menyebutnya ego, semua orang pasti punya. Dan ini adalah kendala mindset. Berpikir itu bagian dari cara, positive thinking itu bagian dari cara berpikir. Dan tidak akan ada positive thinking yang bisa muncul kalau kita mikirnya masih kayak gini. Yang dikedepankan diri sendiri, me, myself, and I. Ya. So, gimana sih caranya supaya bisa supaya bisa berpikir positif? Saya nyebutnya seperti ini sih. Kita nggak akan bisa positive thinking, ya. Nggak ada itu yang namanya positive thinking tanpa positive feelings. Positive feelings maksudnya gimana ya? Positive feelings itu maksudnya gini, memilih untuk merasa positif. Kalau pikir itu dia masih berhentinya di prefrontal cortex tadi, paham ya Rian enggak ya? Mudah-mudahan aku nggak terlalu cepet ya. Oh ya, paham. Jadi dari positive feelings dulu ya, Mas ya? Iya, karena gini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Semua orang tahu. Tapi tetap aja kalau 1 tambah 1, gue bisa dapat 10, gue kasih ke gue 10. Itu otaknya koruptor seperti itu. Gue tahu yang namanya ngerokok itu berbahaya. Tahu ada alasan saintifiknya, clear. Tapi tetap aja ngerokok. Kenapa? Karena belum masuk ke rasanya. Paham ya? Ya, kita paham yang namanya kepastian itu nggak ada kecuali mati dan kecuali pajak kalau buat saya, ada 2 itu. Ya, dan tapi kenyataannya kita selalu mencari segala hal yang pasti, bahkan asuransi dimunculkan untuk mengkaji yang namanya risiko. Itu kan memitigasi risiko namanya. Ya, kenapa? Karena kita takut risiko akan ketidakpastian. Padahal kalau kita memahami itu lebih dalam asik. So caranya tadi Riangga bertanya gimana? Ya, keren nggak Riangga? Riangga, keren nggak? Pengen nggak? Keren kok, Mas. Pengen ada di sini nggak? Ya pengen lah, udah 2 bulan lebih nih di rumah terus nih soalnya nih. Ya, Lagi tapi ngeliat lo pengen ada di sini, tapi nggak ada gunanya kalau kita di situ yang kita cari cuma sinyal wifi, betul nggak? Kenapa? Betul. Supaya bisa posting foto ini, ya, posting foto yang kurang lebih mengatakan begini, halo semua, ya, apa kabar? Gue pengen lo iri, gue ada di sini dan lo enggak, tapi gue nggak tahu mesti ngomong apa. Jadinya gue foto kaki gue di pantai yang indah ini, ya kan? Jadi dia ada di situ bukan untuk dia, tapi untuk pamer ke semuanya, untuk dipertontonkan bahwa saya lebih baik dari kau. Akuilah aku, ya, terimalah aku, ya. Dan jawaban orangnya di bawahnya kelihatan kan, oh, saya berharap ini adalah foto dari kaki yang udah nggak nyambung sama badannya, gitu ya. Jadi ini penting banget. Kita nggak akan bisa berpikir positif sebelum bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama itu kita harus kata harusnya itu dihapus ya, karena harus itu juga jadi beban sendiri. Ya, pertama kita menerima kondisi. Kalau kita kena COVID, ya akui dulu, ya terima dulu saya kena COVID. Kita dipecat karena kondisi ini, akui dulu, terima dulu saya dipecat. Kenapa? Itu akan jauh lebih baik daripada kemudian kita ngomongnya macam-macam. Enggak, mesti gue nggak dipecat. Kok berani-berani sih mecat gue? Awas lo mecat gue. Paham ya? Itu satu. Kedua, kita mengakui emosi.
problem anak gini hari, rata-rata emosi yang dikehendaki cuma happy doang. Padahal happy itu cuma satu bagian dari banyak emosi dalam kehidupan ini. Dan kita nggak akan bisa merasakan benar-benar happy sebelum kita melalui apa yang namanya kecewa, sedih, marah, dan seterusnya. Tidak ada yang salah dengan emosi, yang salah adalah saat emosi kemudian mengalahkan semuanya. Emosi menjadi saya adalah emosi saya. Nah itu salah besar. Mengakui emosi itu artinya saat saya sadar saya marah, saya nggak akan marah-marah. Saat saya sadar saya kecewa, saya nggak akan berkelewat batas. Saat saya mengakui, saya sadar saya itu lagi sedih, saya nggak akan depresi. Nah, kata ini yang kemudian bisa mengantar kita pada yang ketiga, melalukan. Bukan melakukan, ya, memang katanya begitu, melalukan. Belajar, berproses dengan cara yang terbaik. Ikhtiar itu dalam bahasa Arab itu artinya khair. Khair itu memilih di antara pilihan-pilihan yang terbaik. Khair itu yang baik. Jadi kalau dalam pilihan-pilihan ada yang di depan kita, kita memilih yang terbaik, artinya kita sudah berikhtiar. Gitu, Riangga. Melalukan ini mirip seperti kayak move on gitu ya, Coach. Jadi kayak menerima kondisi, terus ya udah gitu. Harus dilewati gitu ya. Move on itu konsekuensi setelah kita menerima kondisi. Kalau kita belum menerima kondisi, kita ngomong move on, terus kita ngomongnya gini, ya move on dong. Ya gue move on aja deh. Itu nggak move on. Paham ya? Sama kayak orang ngomong gini, gue udah ikhlas kok, nggak digaji, nggak apa-apa. Ikhlas, Allah tuh maha mendengar. Lihat aja nanti. Itu nggak ikhlas. Paham ya? Ya, ikhlas itu bahkan udah nggak perlu lagi diucapkan ikhlas. Buat yang muslim pasti tahu. Surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ya, tapi bentuk pengakuan absolut kepada Sang Pencipta. Gitu, Riangga. Menarik ya. Nggak asik nih, pada tidur semua, gue pulang ya. Bye. Mas, ini udah ada satu pertanyaan yang masuk nih. Mau dibacain nggak ya? Boleh dong. Saya bacain ya. Bentar. Assalamualaikum, Kak. Mau tanya gimana cara memunculkan positive feelings? Well, nggak gimana cara memunculkan positive feeling. Yang harus ditanya adalah bagaimana saya bisa jadi lebih cepat menerima kondisi. Ya, bagaimana saya lebih cepat bisa mengakui emosi saya. Problem kita sekarang saat kita berhadapan dengan situasi di mana kita marah, kita menjadi marah kita, paham nggak? Ya, kita menjadi kecewa kita. Ya, padahal kita mestinya kalau kita memahami konteks kenapa itu diadakan, kita akan berpikir dengan cara berbeda. Saya perkenalkan dulu dalam menjawab ini ada 3 kata menarik. Boleh ya, Riangga ya? Boleh, share boleh. Lagi boleh ya? Boleh. Setiap aku share screen wajahmu kayak lega gitu ya. Kenapa? Nggak tahu. Enggak, karena saya jadi bisa ada bahan bacaan sih, Mas, sebenarnya. Daripada ngelihat muka gue sendiri gitu ya. Ya, nomor 1 pernah dengar kata destiny nggak? Kalau siapa? Kalau Mas Samson tuh pasti zaman dia mudaan dulu suka banget sama Destiny's Child. Destiny's Child. Ya, itu kelompok Girl musik brand ya. grup musik astagfirullahaladzim lah pokoknya ya. Dan destiny itu artinya apa menurutmu, Riangga? Nasib, takdir. Ya. Destiny itu artinya dari bahasa Latin destinare. Ya, destinare itu artinya to make firm, clarity of intent, sense of purpose. Lucu ya. Destiny itu artinya dikaitkan dengan purpose. Jadi ada alasan kenapa lo ada di sini. Bahkan sebelum lo tahu kenapa lo ada di sini. Paham ya? Jadi itu nomor 1. Destiny. Kata dasarnya apa, Riangga? Destinare. Destinare. Ya, itu bahasa Latinnya. Kedua, nih kata yang juga menarik nih. Kita sering ngomong ini, fate, betul nggak? Iya. Bahasa Inggris, it's my fate. What can I say? Betul ya? Fate ini dari bahasa Latin juga. Bahasa Latin yang namanya fatum. Kalau pernah dengar kata fatal, wah fatal loh. Ya, fatalitasnya gimana? Fatal tuh artinya apa? Ya, artinya ini fatum. Fatum itu artinya sudah ditetapkan. There is nothing you can do, sudah ditetapkan. Oleh siapa? Olehmu. Ya, kita yang punya keterbatasan ruang dan waktu tadi, tentu tidak. Yang bisa menetapkan adalah Dia yang tidak terbatas. Dia yang maha menguasai. Yang kita sekarang tidak tampak, yang tidak bisa kita lihat, tapi ada.
Paham ya? Dari kata dasar bahasa aja kita bisa belajar lebih banyak. Dan ini buat kawan-kawan yang muslim mungkin sudah lebih mengenali. Ya, salah satu dari rukun iman itu adalah mengimani Qada dan qada dan qadar. Artinya apa? ada hal yang baik, ada hal yang buruk yang akan kita alami gitu. Qada itu dari ini aku juga baru nyatet. Baru nanya sama ustadku soalnya. Qada itu kata dasarnya masdarnya itu adalah qada yakdi. Qadaro itu kata dasarnya qadaro yakdiru. Kalau diartikan tuh yang pertama adalah Allah's decree. Jadi qada itu serupa dengan fate tadi, ya. Ketetapan yang sudah ditulis di Yaumil Mahfuz, ya, dengan intention terbaik dari Allah untuk makhluknya. Jadi kenapa Allah menyebut begini? Karena Allah itu tidak pernah mengkaitkan dirinya dengan harm. Harm itu apa ya? Celaka. Nah, kan sementara kita sering serampangan gitu ya. Oh, sholat loh. Kalau enggak nanti sial loh. Itu kita yang ngomong, betul nggak? Ya. Walaupun itu tidak salah dalam artian menganjurkan orang untuk sholat, tapi mengatakan bahwa Allah itu adalah maha pemberi celaka, itu salah besar. Itu qada. Sementara qadar itu adalah our reaction, our efforts. Ya, good or bad itu munculnya di qadar. Qadar itu kemudian muncul dalam bentuk kata bahasa Indonesia kadar. Tahu ya, ketentuan. Jadi contoh gini, kalau ada Pak Quraisy Shihab tuh pernah ngomong begini. Bola ada di ruangan itu namanya qada. Tapi bagaimana bola itu melenting saat kau lemparkan, itulah qadar. Jadi kalau lo dipecat itu qada. Tapi lo dipecat, lo memilih untuk kemudian nggak ngapa-ngapain, ya, menyalahkan keluarga lo, menyalahkan bos lo, menyalahkan temen lo, menyalahkan perusahaan lo, itu celaka yang lo bikin sendiri, bukan Allah yang bikin itu. Kenapa? Karena ada beberapa orang saat dipecat, kemudian dia bilang gini, Masya Allah, Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk explore. Ya sih, uang susah, tapi saya meyakini betul yang namanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi dia Wallace, bro. Paham ya? Nah, dalam konteks seperti ini, asik banget jadinya. Karena yang baik dan yang buruk itu ternyata bukan dari Allah, tapi dari reaksi kita. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Konsep ibadah itu jangan disempitkan menjadi konsep sekedar untuk penyembahan. Ya, sholat. Ya. Tapi penghambaan. Penghambaan itu artinya apa? Tunduk, bro. Tunduk. Bahwa apa yang lo lihat, itu cuma bagian yang sebagian aja. Lo lihat pohon yang tinggi. Ya, batangnya besar, dahannya rimbun, daunnya rimbun. Tapi kan ada akar yang lo nggak lihat. Apakah lo mengatakan karena yang saya lihat hanya pohon, maka nggak ada akar? Bahaya lo pemikiran seperti itu. Ya, meyakini bahwa yang nggak lo lihat artinya nggak ada. Lah, kalau Riyangga tuh nggak pernah tahu ada kota namanya London, apakah London jadi nggak ada, Riyangga? Kalau saya ya ada sih, tetap ada, kan saya nggak tahu. Ada, bener nggak? Jadi karena lo nggak tahu, itu sama sekali bukan indikasi itu tidak ada, ya. Dan harus dalam mencari tahu, tidaklah kuciptakan semua tanda-tanda itu di bumi ini untuk supaya orang bisa kembali kepadaku nanti. Gitu, kurang lebih seperti itu sih, ya. Ya Allah, pembahasannya jadi gahar banget. Oke, Mas, nyambung nih. Tadi gini, jika kita menerima kondisi, terus kita sadar nih emosi kita, lalu semua akan baik-baik saja kah? Gitu menurut Coach sendiri. Terus gimana cara kita bisa menuju proses kita baik-baik saja gitu setelah kita menjadi emosi, ketika kita sudah menjadi emosi ini gitu? Lo tuh baik, bukan kata gue, bukan kata lo, kata Allah. Kenapa? Allah itu sudah memastikan yang terbaik untuk lo. Makanya dalam keseharian kita dikawal oleh 4 malaikat. Lo tau nggak? Ada malaikat yang nyatet semua pikiran lo, semua perkataan lo, semua perbuatan lo, baik itu buruk atau baik. Ya, ada malaikat yang ada di depan kita, ada di belakang kita. Pernah lihat nggak kalau ada kejadian tertentu tiba-tiba orang mestinya ketabrak, tapi nggak tahu kenapa meleset aja. Mestinya dia terbang, nggak tahu kenapa dia batal terbang. Nggak taunya pesawatnya kecelakaan dan semuanya meninggal. Apakah itu karena dia beruntung? Bukan. Karena itu belum menjadi kodoknya dia. Dan malaikatnya itu selama masih belum menjadi kodoknya dia akan melindungi lo. Baik dan buruk itu buat kita terlalu sempit. Kenapa? Karena pemahaman kita akan baik buruk aja cetek. Subjektif banget. Bener nggak? Zaman dulu, zaman Mas Sonson itu masih ngobrol sama host Cokro Aminoto, ya.
Itu orang kalau ke pantai akan pakai bajunya baju lengkap, men. Kenapa? Karena selain daripada itu nggak pas, itu nggak baik. Sekarang bikini itu udah pokoknya udah cuma tipis gitu. Dan orang kalau pakai baju lengkap ke pantai akan ditanyakan mana baju renangnya. Paham nggak? Ya, jadi ukuran baik buruk manusia itu sangat subjektif. Kenapa? Because we are subjective. We are mortal being. Kita dibatasi oleh begitu banyak yang kita tahu dan yang kita nggak tahu. Dan kalau yang kita kedepankan adalah tradisi, kata orang tua saya, salah. Enggak, tapi harus ditelisik lagi. Kenapa? Karena ada sumber yang lebih baik daripada itu semua. Tidak ada baik, tidak ada buruk, semuanya relatif. Tapi baiknya itu adalah semua semata dari Sang Pencipta. Jadi introspeksi diri nih jadinya nih. Lo pusing. Jadi biar nggak pusing baca gini pertanyaannya. Ada lagi nih. Mas, apa ya indikator kita sudah bisa menerima kondisi saat ini gitu? Karena terkadang nih si penanya kadang sudah mengaku emosinya, tapi masih marah-marah gitu dan kondisinya. Marah-marah jangan. Marah itu boleh. Marah itu gini, untuk melihat ketidakadilan lo marah, ya bagus. Malah kalau kemudian lo lihat ada orang ya dianiaya, ada koruptor lah, ya. Terus lo bilang gini, iya dia korupsi, sakit lo men. Ya, kalau lo ngelihat ketidakadilan dan lo wajar, lo tidak marah, itu nggak wajar. Yang nggak wajar adalah lo marah untuk hal-hal yang lo nggak perlu marah. Paham ya? Jadi yang penting itu bagaimana reaksinya. Tidak ada yang salah dengan emosi, tapi kalau pas marah, lo maki-maki orang, lo rendahkan orang, lo katakan bahwa dia buruk, lo lebih tinggi daripada dia. Terus lo nyebut-nyebut, aku kan orang dari sini, kamu siapa? Nah, itu nggak bener. Lo marah kok malah ngerendahin orang. Ya, indikatornya litmusnya gampang. Litmusnya adalah kalau lo udah menyadari lo marah, artinya lo udah nggak marah-marah. Nih, kalau pas lo lagi marah, terus lo kemudian berpikir gini, gue tadi marah-marah ya. Itu lo udah nggak marah-marah. Paham ya? Dan pada saat lo mulai menyadari lo masih bernafas. Karena gini, pas kita marah, ya, lo atau lagi sedih atau lagi apa, tuh yang namanya emosi membuat kita nggak sadar kalau kita masih nafas. Ya, orang Jawa bilang uripku sakjane urup, hidup itu pada dasarnya bernafas. Itu dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Artinya tuh dalam banget. Artinya apa? Sebelum lo bereaksi, napas dulu cuy. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad sudah mencontohkan, kalau emosi lo mulai naik, ya, ubah posisi lo. Lo duduk, lo berdiri. Lo berdiri masih nggak bisa, jalan. Jalan masih nggak bisa, lari. Lari masih nggak bisa, wudhu. Wudhu masih nggak bisa, mandi. Mandi masih nggak bisa, tidur. Tidur masih nggak bisa, mati aja udah. Ya, itu udah dikasih absolut banget. Jadi no reason for you untuk berlebihan dalam emosi lo. Oke? Lanjutnya ini ada yang bagus nih, Mas, karena lumayan berhubungan sama saya pribadi nih, gitu ya. Asik. Gini. Ini gue tertarik nih. Pasti jomblo ya? Oh, bukan. Assalamualaikum, Mas. Kalau lagi dalam situasi yang penuh tekanan, khususnya dalam kerjaan nih, misal ditegur atasan atau dimarahin atau dipecat gitu, paling buruknya. Terus gimana cara kita bisa misahin bahwa itu yang ditegur tuh because of what I did, bukan because of who I am. Karena seringkali kita suka switch gitu, jadi ngerasa bersalah gitu kan, dan seringkali PD-nya tuh jadi runtuh gitu, seolah-olah tuh ini karena diri saya sendiri gitu, bukan karena what I did-nya. Dan kalau sudah gitu kadang suka lama gitu, bisa buat menerima, bisa buat bounce back-nya. Gue ingin mengucapkan selamat justru untuk penanya. Siapa tadi namanya? Anonymous sih, ini nggak disebut namanya. Anonymous ya? Jangan-jangan lo sendiri ya? Dengan ketahuan ya. Gue ucapkan selamat karena gini, Riyangga. Saat Riyangga kemudian bertanya, jangan-jangan ya gue marah itu karena gue diserang secara pribadi. Gini, tadi kan litmus test yang satu ya, ini litmus test untuk tahu apakah kita bisa menerima kritik. Kalau kita mendengar opini, pendapat tentang kita, dan kita anggap itu sebagai serangan ke kita, something is not right with you. Paham ya? Kalau lo ada orang bilang, pakaian lo jelek amat sih, terus lo langsung menganggap, oh jadi menurut lo gue jelek.
Nah, itu udah something is very wrong with you. Lo menganggap itu sebagai serangan ke pribadi. Dan nggak bisa kita memang kalau ego lagi tinggi, yang bertindak masih ingat tadi apa? Amigdala, masih ingat ya? Amigdalanya. Iya. Amigdala itu apa? Lawan atau kabur, men. Cuman 2 itu aja, nggak ada yang lain. Ya, sehingga artinya apa? Semakin terdidik lo, harusnya kontrol terhadap amigdalanya lebih tinggi. Karena yang akan mengambil alih itu namanya prefrontal cortex. Oh, dia marah sama gue. Oh, kenapa ya dia marah sama gue? Apa ada yang salah gue lakukan? Atau cara gue bicara? Dia menganalisa. Ya, tapi kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena limbiknya udah bicara, I am good. Kenapa lo bisa ngomong I am good? Is it because you're really good? Bukan, I am good because Allah take care of me. Paham ya? Ini sekaligus menjawab pertanyaannya Dona Imelda. Dona bertanya, Mas Rene aku mau nanya, honestly sampai sekarang masih merasa cemas karena pandemi ini, nggak pengen ngapa-ngapain lagi. Ya wajar, bandulnya itu ada di 2 biasanya dalam kondisi seperti ini. Satu itu bandul yang berbahaya adalah bandul marah. Kita menyalahkan ini kepada apapun. Sampai akhirnya alam dimarahin, Allah dimarahin. Kenapa nggak terima? Iya lo belum terima kondisi tadi. Bandul yang satu lagi itu bandul hopeless, takut. Jadi takut itu merajai. Danger itu betul ya. Pandemi ini benar. Tapi yang tidak benar itu adalah fear-nya. Gimana caranya untuk supaya nggak full of fear, fearful. Ya, nomor 1, lo terima dulu bahwa kondisi ini terjadi. Nomor 2, lo memahami ya bahwa semua itu terjadi atas izinnya. Gue klise banget ngomong ini, tapi gue harus membawakan yang ini ya. Izin nampilin lagi boleh ya? Boleh. Oke, ini dia. Progres itu hanya bisa dicapai apabila kita melalui yang namanya musibah, kemudian dikalikan dengan hikmah. Gue akan pelan-pelan ngomong di sini karena akan rada rempong. Musibah itu adalah satu kata bahasa Arab lagi yang diadopsi oleh bahasa Indonesia, tapi bahasa Arabnya sendiri bahasa Arab yang disebut di dalam Al-Quran. Kami Muslim percaya Al-Quran itu tulisan Allah, ya, sehingga pemilihan katanya juga unik, ya. Kalau musibah yang didapat itu adalah yang lo menurutmu apa, Riangga, musibah itu? Hal yang mungkin kita takutkan kejadian. Ya. Contoh misalnya bencana, gitu. Ya kan? Bencana. Ya kan, sakit itu musibah. Tapi itu haritha bahasa Arabnya. Haritha. Tapi yang dipakai sama Allah itu musibah. Musibah itu menarik. Kenapa? Karena dari kata dasar musibah, ya, muncullah kata musib sebenarnya sebelumnya. Musib itu dari kata dasar asoba. Ya, karena musib ini kemudian berubah menjadi adverb dan dia terjadi terus-menerus tidak pernah tidak, maka ada imbuhan Jadilah musibah. Orang Arab juga bingung. Kenapa yang disebut di sini musibah? Apa artinya musibah? Musibah artinya menembak sesuai tepat sasaran. Dan karena ada akhiran dia akan selalu kena sasaran. Dahsyat nggak? Jadi apapun yang terjadi sama lo di dalam kata musibah itu terkandung satu pesan. Ya, terutama buat Dona tadi, Dona peruntukannya ini adalah untukmu. Kenapa? Supaya kau berpikir, kenapa ini terjadi padaku? Dan kau bisa menarik kata besar kedua adalah hikmah. Bahasa besarnya adalah bahasa mudahnya terjemahannya bijaksana. Tapi bijaksana nggak menjelaskan banyak. Hikmah itu ada komponen ilmu di situ. Ilmu itu artinya tahu, tapi kan tadi kita udah ngobrol. Apa yang lo tahu belum tentu segalanya. Hanya sedikit sekali, betul ya? Ya, tapi yang lebih penting dari hikmah ini kemudian lo jadi bisa lebih adil. Adil kepada pencipta lo, adil kepada diri lo, adil kepada anak lo, suami lo, teman lo, semuanya. Dan hak itu kebenaran. Akhirnya lo mengusung kebenaran. So, kalau hati nggak tenang, nomor 1 pahami dulu. Tidak ada yang tidak dikendalikan oleh Sang Pencipta. Sehingga kalau ingin tenang, ingatlah aku katanya. Kenapa? Akulah sumber ketenangan itu. Bukan gajimu, bukan posisimu, bukan sehatmu, bukan tubuhmu, bukan orang tuamu, bukan suamimu, bukan istrimu, bukan anakmu, bukan pemerintahmu, bukan presidenmu, bukan gubernurmu. Aku. Tapi mampu nggak kita melakukan itu? Karena tadi gue udah bilang kan, segala hal yang tampak itu didasarkan pada yang nggak tampak. Dan kita dengan sangat mudah karena mata ini hanya bisa melihat yang tampak, yang nggak tampak kita nggak pedulikan. Jadi mesti gimana dong Coach? Nomor 1, ya. Kalau hati cemas, ingat Allah. Kalau dirimu Muslim,
sholat, baca Quran, zikir. Ini waktu yang terbaik, ini waktu bulan terbaik. Ya, kalau kawan-kawan yang lain bisa meditasi, ya bisa merenungi kenapa ada di sini. Dan nomor 2, action. Daripada rempong, coba lakukan hal yang bermanfaat. Kata dasar manfaat itu ada hal yang bisa dirasakan baik oleh orang lain. Itulah manfaat. Kawan-kawan Ruby ngumpul ini memberi manfaat karena mereka nggak minta dibayar sebagai guru. Enggak kan ya? Enggak. Kita sebagai relawan Relawan. berkorbannya harta, terus waktu, sama pikiran. Sementara tanpa Iya. disadari sebenarnya, ya, untuk bisa menjadi relawan itu adalah kehormatan tersendiri. Karena lu mendapatkan hal yang tidak didapatkan mereka yang tidak menjadi relawan. Apa itu? Rasa adem yang dititipkan oleh Sang Pencipta. Coba semua yang udah ikut Ruby akan ngerti saat saya melakukan ini atas dasar keikhlasan membantu orang lain, nggak tahu kenapa ada energi yang terbarukan. Nggak tahu kenapa saya lebih mudah mensyukuri kondisi saya saat ini. Saya nggak lagi ngelihat Instagram postingannya Raisa dan Hamish, ya. Misalnya saya istri, saya terus ngelihat suami saya, kok kamu bukan Hamish, ya? Kok nggak seganteng Hamish? Kok nggak seperti Hamish memperlakukan aku? Terus jawaban suaminya, karena kamu bukan Raisa, gitu benar kan? Kita nggak lagi memperbandingkan itu, ya kita nggak lagi ngelihat gila ya nih orang hebat banget, kok bisa kayak begitu? Kita nggak membuat hati kita iri dengan diisi dengan iri dan hasad dan dengki. Oke, jadi ingat Allah dan coba sibukkan pikiranmu untuk hal-hal yang membantu orang lain dalam kondisi apapun itu. Stop worrying about yourself. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Mas, ini ada yang nanya lagi, tapi agak mundur sedikit terkait melalukan. Jadi ada yang minta dijelaskan lebih detail lagi terkait melalukan. Mas, karena yang ditangkap itu melalukan adalah bagian dari qadar atau proses kita merespon kode, tapi secara mindful dan positif. Apakah benar seperti itu? Betul sekali, ya. Melalukan itu bagian dari qadar. Kenapa? Karena gini, gue mencontohkannya apa ya? Mengilustrasikannya supaya mudah tuh gini. Pertumbuhan itu pasti selalu menyakitkan. Dan pada saat tertentu baru kita bisa melihat ke belakang dari ketinggian. Oh iya ya, gue bersyukur hal itu terjadi pada gue. Bener nggak? Mungkin pernah putus dari idaman hati yang waktu itu kayaknya udah nggak mungkin enggak dia. Atau kemudian lo nggak dapet tawaran dari pekerjaan yang lo sangat harapkan. Atau apapun itu. Jadi bagian dari kita bereaksi, ya itulah yang disebut sebagai sincere struggle kita. Ya, kalau lo nggak ngerasa sakit, artinya itu bukan bagian dari musibah. Karena musibah tuh pasti dirasakan nggak enak, bro. Ada orang ngomong ke lo jelek lo, gitu. Ya, atau itu kan beda intensitasnya orang ngomong itu langsung ke lo atau di tengah 100 orang dia ngomong seperti itu. Atau kayak sekarang bahasanya tuh tartaro tahu ya. Jadi orang yang nggak punya kepentingan dia ngomentarin aja. Dan ini bahaya sekali, dunia sosial media kita penuh seperti itu. Ya, orang posting terus di bawahnya komen dan komennya seloroh aja, nggak mindful, mikir aja, nggak mikir. Ya, itu anaknya kok sama pacarnya umurnya kayaknya sama. Itu kan kita nggak mikir kan? Ya. Tapi dari itu begitu banyak hal yang bisa terjadi dan punya dampak pada diri orang. Ingat, pada suatu waktu nanti kau diminta mempertanggungjawabkan semua ya pikiran, perbuatan, perkataan kepada orang lain. Bukan perkataan orang ke kita lah, itu tanggung jawab dia, tapi kita ke orang. Ya, so nomor 1 gimana caranya? Ya kadarnya itu kita yang kendalikan. Bagaimana kita bisa mengendalikan? Perhatikan lingkungan tempatmu berada. Kalau lingkungan tempatmu berada itu isinya yang komentarin orang aja, ya isinya tuh cuman nggak lebih nggak kurang, pokoknya komentar, orang dinilai dari komentarnya. Oh iya sekarang dong likes, betul nggak? Apalagi comments, apalagi follow, ya. Apakah yang di follow tuh artinya dia memberikan contoh yang terbaik? Nggak tahu. Ada orang yang memang terkenal di dunia, tapi dia nggak dikenal sama sekali di langit. Ada orang yang di dunia nggak dikenal sama sekali, tapi dia populer sekali di antara para malaikat. Kenapa? Karena keikhlasan dia. Gitu. Dan ingat, semua kembali ke niat. Lo niat ngelakuin apapun itu basisnya apa? Kalau niatnya itu untuk dirayakan, dibilang hebat, dibilang istimewa sama orang lain, yang lo dapat bisa jadi cuman itu. Ya, padahal jauh lebih banyak yang kita bisa dapatkan nanti, Masya Allah.
ada lagi nih, Mas, yang agak menarik. Jadi kan kita sudah berusaha nih buat coba nge-set positive feeling, positive mindset gitu kan. Tapi kita berada di lingkungan yang mungkin toxic gitu. Yang kita nggak bisa menghindarkan lingkungan ini, mungkin lingkungan keluarga, tetangga, ataupun pekerjaan. Nah, gimana cara kita bisa membangun hal tersebut dan tidak tereduksi di lingkungan tersebut gitu. Jawaban pertama, kalau bisa mengubah diri lo, kalau bisa mencari lingkungan baru yang lebih baik, tentunya lebih baik. Ya. Tapi ingat, lo ingat ceritanya Nabi Musa? Nabi Musa itu dan Nabi Yusuf itu dibesarkan di mana? Negara Islam? Bukan. Dia dibesarkan di Mesir, men. Ya, dia dibesarkan di mana? Di tempat politisi. Yang ngomonginnya nggak lain cuma dunia ini. Tapi dia hatinya bisa terjaga tuh. Ya, so artinya apa? Kalau lo nggak bisa memilih kondisi lo nggak bisa memilih lingkungan lo, dan itu sudah dihadirkan karena itu family atau apapun, ya selalu minta perlindungan sama Sang Pencipta, karena Dialah sumber ketenangan itu. Sumber ketenangan sejati hanya pada Allah. Ada orang yang merasa gini, udah deh, gue kayaknya mau lingkungan yang udah jelas aja, yang penting gue bisa sholat, gue dengar azan, ya gue nggak bisa tuh tinggal di negara kayak Amerika, Australia. Kenapa? Kafir semua. Gitu. Tapi lucunya dari cerita nabi-nabi kita ditunjukkan bahwa lo nggak tergantung lingkungan lo tergantung bagaimana lo bereaksi atas apapun yang Allah kirim ke lo. Dan bagaimana lo bereaksi, reaksi nomor satu, lo kemudian merasa ini kemampuan lo, atau lo bisa dibisakan hanya karena izin Allah. Akhirnya muncullah di situ doa, muncullah di situ salah. Salat itu dari kata dasar apa, Riyangga? Sila, artinya komunikasi, connection. So, hal terbaik yang kita bisa lakukan saat ini, munculkan connection dengan yang Sang Maha itu tadi. Oke, Mas, nanya deh, pengalamannya Mas Rene ya, pernah kan ya pasti mengalami kondisi terburuk ya? Bingits. Gitu. Terus gimana sih caranya biar bisa deal sama masalah yang itu? Terus gimana cara bounce back-nya yang pernah kejadian gitu? Bounce back. Jadi awalnya sebelum gue mempelajari kembali agama ini dan berusaha meyakini apa yang wasiat yang dititipkan oleh Allah, gue selalu merasa hidup ini terserah gue. Oke, kalau lo baca buku Your Job is Not Your Career, buku-buku itu yang lalu, semuanya kembali kepada kemampuan diri. Tidak salah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ya, caranya nggak berbeda dengan yang udah gue sampaikan tadi. Nomor satu, terima dulu, men. Terima dulu. Ya, dulu itu struggle-nya untuk menerima susahnya, Masya Allah. Ya, kalau teman-teman ada yang udah baca buku, ini sekalian promo, inilah jalan hijrah, aku nggak tahu masih ada atau enggak gitu ya. Lo akan tahu bahwa yang gue kedepankan itu pemikiran gue, kemampuan bicara gue. Tapi itu punya keterbatasan yang sangat besar. Ya. Dan dalam berhubungan dengan apapun yang menakutkan kita, ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan mengatasi rasa takut. Nomor satu, dipahami dulu kenapa lo takut. Karena seringkali kita itu merasa takut tanpa paham kenapa kita takut. Takut miskin. Lah, rezeki kan udah dijamin, udah ditetapkan. Pertanyaannya sudah berikhtiar maksimal atau belum? Gitu. Takut mati. Gini, lo nggak ngapa-ngapain aja udah pasti akan ada waktunya mati. Itu udah satu keniscayaan, lo mau tolak, lo mau nggak tolak, itu pasti kejadian. So, lebih cepat lo menerima itu lebih baik. Gitu. Dan gantungkan harapanmu, gantungkan semua pengharapan itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Makhluk selalu punya cara untuk kemudian mengecewakan lo. Bahkan saat dia berusaha, tapi dia masih kurang. Lo akan menilai itu kurang. Sementara Allah, dia sudah memberi, dan sambil memberi, Allah itu memberikan kita jalan terbaik untuk kembali padanya. Semoga menjawab ya. Jadi sebenarnya mulai dari terima dulu, accept dulu, dan pahami kenapa kita takut ya. Jadi why kita takutnya, terus apakah kita sudah benar-benar mencoba, sudah benar-benar berikhtiar, karena memang banyak hal-hal yang nggak bisa dihindari gitu kan, dan kita harus gantungin semua hal itu tuh pada Maha Kuasa, pada Allah gitu ya, Mas ya. Ternyata kondisi pandemi ini
di lingkup kawan-kawan saya itu yang muncul dua reaksi. Yang pertama penolakan. Ya, kenapa ini terjadi? What about my plan? Dan kemudian mereka mencoba berikhtiar sebagai manusia berikhtiar dengan cara-cara yang hanya terpikir dari otak dia. Ya, makanya kemudian muncullah istilah the new now, the next normal dan semuanya. Benar nggak? Ya. Jadi mereka berusaha making sense dari kapasitas manusia itu sendiri. Ya. Salah nggak? Enggak. Itu kalau itu bagian dari ikhtiar itu sangat baik. Tapi kalau itu menjadi satu-satunya cara itu menjadi sangat buruk. Bisa jadi pandemi yang diberikan oleh Allah kepadamu ini tidak akan memberikan dampak apapun. Gue coba ilustrasikannya seperti ini deh, Riyangga ya. Riyangga ini orang berdaya, sehingga kalau Riyangga mau ke Sumba, Riyangga akan cari cara untuk bisa ke Sumba. Kalau perlu izin buat keluar, Masya Allah, izin buat keluar itu bisa diurus ya dengan beli dari Tokopedia gitu misalnya kan surat itu ya. Yang lagi tren ya 70.000. Ya. Tapi gini, itu indikasi Riyangga orang berdaya. Kalau misalnya mau ke Sumba, pesawat yang ini nggak bisa, Riyangga akan naik kendaraan, terus nanti kemudian naik kapal laut. Itu cara orang berdaya. Itu Riyangga. Allah ini Sang Maha Berdaya. Jadi kalau ada hal yang Allah kehendaki untuk terjadi, apakah sulit, Riyangga? Enggak. Iya. Enggak. Dan pertanyaannya gini, rencana lo itu di atas rencana Allah atau rencana Allah di atas rencana lo? Rencana Allah di atas rencana. Rencana Allah kan pasti melingkupi rencana kita semua, benar nggak? Ya, apa sih yang lo mampu? Ya, kita aja berdaya, apalagi Allah. Allah punya begitu banyak cara. Kalau Allah ingin mengatakan dulu kan nggak ada yang namanya harga minyak itu bisa sampai negatif. Ya ini negatif man, dijadiin negatif, gitu. Ya. Dan itu bisa terjadi, so no issue, no concern soal itu. Kalau Allah sudah menetapkan pasti akan terjadi. Oke. Benar ya? Sebentar ya. Iya. Oke, sambil nunggu, mau ngingetin teman-teman lagi buat ngisi Q&A jika ada yang mau bertanya. Terus kita mau share juga nih link untuk kuesioner feedback. Jadi kalau nanti teman-teman sudah selesai di kegiatan ini, minta tolong buat ngisi kuesionernya. Nanti akan di-share sama panitia ya di form chat. Kita ada link kuesioner buat feedback dari kegiatan hari ini. Sip, sudah, Mas? I'm back. Oke, yeay. Ada webinar satu lagi habis ini soalnya, maaf ya. Oh iya, Pak, lumayan ya jadwalnya padat. Mas, ini yang masuk Q&A ini sebenarnya ada yang mirip-mirip sejenis nih, Mas, pertanyaannya lebih kepada kayak gimana biar tetap positif, nggak gampang mood-nya geser-geser, nggak gampang naik turun, terus gimana biar tetap stay positif mindset-nya gitu, terus gimana biar bisa tetap melalukan, terus gimana biar bisa tetap punya positive thinking kayak gitu. Lupakan positive thinking ya, karena positive thinking itu konsekuensi dari mekanika yang tadi gue sampaikan. Nomor satu tadi menerima kondisi dulu, ya, kemudian mengakui emosi, ya, baru abis itu kita berproses. Berproses itu bagian dari ikhtiar, ya. Dan mekanika ini sepanjang hidup lo akan terus terjadi, whether you like it or not, dan lo akan dinilai dari sebagaimana lo ikhlas dan sincere dalam berproses ini demi Allah, gitu. So memang prosesnya seperti itu. Aku jawab sekilas nih, Aryo Nugroho, dia bilang takut itu fitrah. Kalau kita nggak punya takut, maka kita semua aturan kita langgar. Betul sih, yo. Tapi maksudnya yang bermasalah di sini lo takut sama semuanya, ya, bukan takut pada Allah, ya. Sama kucing takut, gitu kan? Sama COVID takut. Ya akhirnya kita nggak bergerak sama sekali. Takut itu adalah sebagaimana seluruh emosi itu adalah fitrah. Fitrah untuk menjadi alat barometer kita. Kayak mobil tuh ada
ada apa namanya? Ada speedometernya. Kalau lo naik mobil nggak ada speedometer kayak zaman dulu tuh rada-rada PR. Kenapa? Lo udah kecepatan nggak? Ya feelingnya sih kayaknya aman sih. Nggak gitu kan? Makanya lo dikasih emosi. Emosi itu adalah indikator barometer emosi, barometer kejiwaan lo. Yang namanya emosi itu adalah jembatan antara raga, kita hidup di dunia yang fisikal ya, dengan satu lagi ruh. Jadi jembatannya itulah yang namanya emosi. Disitulah ada takut, di situ ada kecewa dan yang lain-lain. Gitu. Oke. Di sini ada yang kasih komentar nih, coach, yang dia setuju sama coach. Ini kayak dia merasa semakin dekat nih sama sang pencipta dan merasa bahwa manusia itu diciptakan untuk melakukan berbagai hal yang positif gitu. Saat yang penanya ini berada di wilayah di mana aja jadi komunitas, dia merasa bahwa kantornya dia itu berada di posisi yang susah sekali karena dia tahu nih ini masa yang sangat sulit, tapi hati ini nggak tega dan sedih saat ada kabar adanya pengurangan pegawai yang mungkin sampai 30-50% dan khawatir akan kondisi senior yang mungkin kinerjanya nggak bisa seoptimal dulu bagi pekerja yang udah senior gitu, dan sempat muncul untuk memilih apa baiknya saya aja yang mundur ya daripada senior itu gitu. Tapi balik lagi kayak it might not be a good choice gitu. Gimana sih menurut coach langkah yang terbaik? Choice itu semua didasari nomor satu atas understanding of self. Ya, innamal a'malu binniyat, semua didasari pada niatnya. Kalau kita melakukan ini niat untuk membantu orang lain, maka bahkan sebelum itu terjadi, lo sudah dinilai sebagaimana itu. Ya, pada saat dirimu sudah apa aja gue yang mundur untuk menyelamatkan dia, sebelum itu terjadi, kau sudah dinilai sebaik itu. Ya, jadi orang baik itu diawali bukan dari perbuatan baiknya saja, dari niat baiknya sudah dinilai. Ya, dan kedua, setelah lo mengkaji diri lo mengkaji lingkungan lo. Dan kalau pilihan ini adalah pilihan yang terbaik, bukan saja untuk lo, tapi untuk lingkungan, jalani dengan tidak melihat kembali. Cara pengambilan keputusannya gimana? Lo kasih waktu sampai hari Senin jam 7 malam gue akan ngambil keputusan. Sebelumnya terombang-ambing nggak masalah. Tapi setelah jam 7 malam, keputusan apapun yang diambil kita coba jalankan. Sampai kemudian ada waktu lagi untuk menimbang keputusan selanjutnya. Ya, so ini keren banget ya, punya sensitivitas yang seperti itu. Tapi baiknya juga diobrolkan karena baik buruk untuk manusia itu sangat sempit. Ya. Kita tahu dari mana bahwa orang yang akan diberhentikan justru bukan dia ingin diberhentikan, atau mungkin ada hal lebih baik yang nanti akan. Oke. Gitu. Guys, gue kayaknya harus segera caps dalam dekat nih. Mungkin closing statement langsung ya. Mas ya, kayaknya 1 jam juga kayak kurang nih. Jadi deh, balik lagi ke inti dari hari ini, Mas. Jadi dalam kalimat yang padat, gimana sih, Mas, cara kita berdamai, berteman gitu dengan ketidakpastian? Bismillahirrahmanirrahim. Berteman dengan ketidakpastian itu diawali dengan berteman dengan pemberi ketidakpastian dan memberi kepastian, yaitu Allah. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali penciptamu, kenali dirimu, maka kau akan bertemu dengan penciptamu. Tanda-tanda itu sudah dititipkan ke dalam diri setiap orang karena fitrah kita adalah mencari Sang Khalik. So dalam kondisi seperti ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah belajar untuk mengkombinasikan antara niat dengan ikhtiar. Niat dengan ikhtiar. Tadi kan udah dibilang yang namanya musibah itu selalu ada peruntukan terbaik yang kita bahkan belum tahu apa. Ya. Tapi kalau kita pada saat ini mulai udah komplain, udah isinya ketidakpuasan, merasa kita lebih paham apa yang lebih baik, ya kita nggak akan kemana-mana. Ya, so dari semua kejadian ini kawan-kawan kita nggak usah memusingkan nanti akan jadi seperti apa, karena pada saat kadarnya sudah cukup akan di stop, akan muncul kejadian baru lagi. Ya, hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kondisi ini adalah ya coba untuk menemukan jati diri sekali lagi. Ya, ini proses untuk kita kembali kepada fitrah kita. Kita nggak butuh banyak-banyak ternyata ya. Ya, berapa banyak pakaian kita butuh, berapa banyak makanan kita butuh, apakah kita benar-benar butuh untuk hang out seperti itu, apakah kita butuh sebanyak itu mobil, ya sebanyak itu rumah, ternyata nggak sebutuh banyak-banyak, karena kita semua akan meninggalkan itu semua. Oke.
Sip. Nice banget Mas jawabannya. Ini momen refleksi sih sebenarnya jadinya saya di sini juga. Buat teman ya, buat teman-teman mohon maaf ya nggak bisa dijawab pertanyaan semuanya. Tapi terima kasih banget nih sudah berkenan ikutan, sudah berkenan sharing pertanyaan-pertanyaannya, dan mungkin harapannya sesi ini ada manfaat ya buat kita semua. Paling nggak kita jadi tahu nih mulai dari apa? Mulai dari kita berteman dengan si pemberi ketidakpastian atau Tuhan gitu, dan juga diawali dengan dengan menerima hal-hal yang kejadian di sekitar kita, karena dengan menerima tersebut kita jadi bisa mengakui emosi kita dan kita bisa berproses lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita last but not least minta maaf kalau ada salah kata. Kita bisa lakukan lagi nanti ya apabila sesi ini dirasa kurang mencukupi. Kita saling mendoakan karena hadiah terbaik itu adalah doa. Ya, dan kita doa untuk semua yang ada di sini agar kita dimudahkan untuk melalukan kondisi pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Terima kasih, Mas. Iya. Buat teman-teman semua yang mengisi link kuesioner, kita akan ada hadiah giveaway buat beberapa yang terbaik, beberapa terpilih. Jadi tolong diisi karena nanti akan ada pemenang ya, yang terpilih lah gitu. Pengisi kuesioner terpilih akan mendapatkan hadiah kenang-kenangan dari teman-teman Ruby. Kayak gitu. Sip, linknya saya taruh di chat ya, minta tolong buat diisi. Sekali lagi nanti yang mengisi akan ada beberapa yang terpilih yang akan kita kasih kenang-kenangan. Oke, nanti panitia akan ganti jenis pertanyaannya di Google Form-nya ya. Makasih Mas Luhung. Oke, sebagai penutup, sesi kali ini adalah sesi yang kita mengajak teman-teman semua yang mungkin memiliki rasa resah yang sama, memiliki rasa khawatir yang sama terhadap kondisi COVID ini gitu. Kita sama-sama aware bahwa ini hal yang baru nih buat kita dan sulit rasanya mungkin buat berteman. Tapi tadi dapat saran dari Mas Ronald sendiri bahwa mulai dari kita berteman dulu, kita ingat kepada Yang Maha Kuasa, lalu kita menerima kondisi ini. Kayak gitu. Akhir kata, saya Riangga Subiatmiko, terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita terima hari ini bermanfaat buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan selamat berakhir pekan ya buat Sabtu Minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.